Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Zakia, saya kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang historis kebijakan pendidikan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kebijakan pendidikan sebelum proklamasi. Pembagiannya yang pertama yaitu ada pada masa penjajahan Belanda, yang mana landasan pendidikan pada masa kolonial Belanda hanyalah dalam rangka memenuhi tenaga buruh untuk kepentingan modal. Maka pada masa ini tidak begitu jelas dasarnya. Maka pendidikan yang diselenggarakan adalah mempersiapkan pekerja-pekerja teknis yang diperuntukkan kepentingan kolonialisme Belanda. Ada beberapa ciri umum politik pendidikan pemerintah kolonial Belanda, yaitu yang pertama, gradualisme pendidikan bagi anak-anak pribumi. Yang kedua yaitu dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Yang ketiga yaitu kontrol sentral yang kuat. Yang keempat yaitu keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan. Bagian yang kedua yaitu pada masa penjajahan Jepang. Masa pendudukan Jepang tahun 1940-an, Jepang berencana mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya. Untuk mewujudkan itu, maka ideologi pendidikan yang diterapkan adalah Hakko Ichiu. Tujuan pendidikan Jepang yang utamanya adalah memenangkan perang. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945, pemerintah Jepang kurang perhatian terhadap pendidikan di pondok pesantren dan madrasah. Tujuan utama Jepang adalah memenangkan perang, maka berupaya untuk merebut simpati masyarakat Indonesia dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Yang kedua yaitu sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam. Yang keempat yaitu para ulama bekerja sama dan pemimpin nasional diizinkan mendirikan barisan pembela tanah air. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan. Periode 1945 sampai dengan 1950, kebijakan pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Hal ini juga bagi Indonesia, tentunya ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan ideal pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikannya yaitu pembentukan warga negara yang sejati, yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia. Periode 1950 sampai dengan 1959, kebijakan pendidikan merupakan negara kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 diterimanya anggota PBB yang ke-60. Sehingga Indonesia aktif dalam dunia internasional termasuk pendidikannya, dan kurun waktu itu terjadinya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya yang pertama yaitu konstituen dibubarkan, yang kedua itu negara kembali ke Undang-Undang Dasar, yang ketiga yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara. Selanjutnya, tujuan pendidikan yaitu pembentukan warga negara yang sejati, yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia. Periode 1959 sampai dengan 1966, kebijakan pendidikan yang terkenal pada saat itu adalah Sabta Usaha Tama dan Pancawardana. Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang sosial, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur. Periode 1966 sampai dengan sekarang, kebijakan pendidikan setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sedangkan tujuan pendidikan tercantum pada pasal 3, yakni membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru. Zaman pemerintahan Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata dan konglomerat. Pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Keberhasilan pendidikan pada masa Orde Baru yang pertama yaitu pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD sampai dengan tingkat universitas. Yang kedua, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang ketiga yaitu terbentuknya Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Yang keempat, terbentuknya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kelima yaitu adanya kompilasi hukum Islam. Yang keenam, dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam dan Bank Muamalat Islam.
Pada masa Orde Baru, pesantren dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama pondok pesantren tipe A, yang mana pondok yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional. Yang kedua yaitu pondok pesantren tipe B, yaitu pondok yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal. Yang ketiga yaitu pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santrinya belajar di luar. Yang keempat yaitu pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang penyelenggaraan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu kebijakan pendidikan reformasi. Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula pada bentuk pelaksanaan pendidikan yang berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Pendidikan di Reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Selama masa reformasi, dalam bidang pendidikan, pemerintah telah memberlakukan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum 1994 diganti dengan kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Kemudian menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut dengan KTSP. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan lalu menjadi K13. Disahkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.